Lampu kuning guys. Yes, kartu kuning buat Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI sekarang. Ya, di video ini gue gak bakal bilang Erick Thohir out. Karena then again gak etis, karena dia juga periodenya baru beres di 2027. Daripada dia keluar gak stabil lagi and so on. Tapi ini sebagai peringatan besar buat Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan udah lihat kan, udah demo di GBK. Itu rasa Pak Erick Thohir sadar kalau demo tersebut itu terjadi karena masyarakat sepak bola itu udah nggak puas ya dengan kinerja PSSI belakangan ini. Ya, berikutnya gini sih, sebenarnya ada banyak, like there's a lot of things that you guys did wrong, and from the way it looks like you guys are denial about it. Nih, gue jelasin aja ya kenapa saya sebagai masyarakat Indonesia dan mungkin banyak juga merasa PSSI itu sangat denial dan tone deaf. Oke, pertama, kalian kan juga targetnya capai ranking 100. Nah, pertanyaannya, di mana FIFA Matchday? Kita rankingnya udah merosot loh ke 119 atau mungkin 120 berapa gitu sekarang. Tapi di mana FIFA Matchday? Kok nggak ada? Bulan ini seharusnya kita ada kesempatan loh buat FIFA Matchday, tapi mau dipakai buat persiapan SEA Games. Pembinaan pemain muda juga bagus, tapi kan pemain muda kita udah yang di timnas ya terutama itu udah terbina. I mean come on, pemain U23 mereka udah ikut AFF senior. Mereka banyak dari mereka juga kerap mendapatkan menit bermain di klub. Terus abis itu mereka juga udah bersatu gitu di AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 dan cukup bagus, chemistry mereka udah makin terbentuk. Mereka tinggal tunggu tinggal dapat menit bermain lagi aja di klub dan nanti di SEA Games supaya mereka bisa ningkatin kompakan dan so on gitu. Nah, sedangkan pemain senior kita yang seharusnya berjuang buat dapetin poin buat FIFA ranking malah nggak dimainkan. Oke, kalau alasannya nggak ada pelatih lah, tapi kan ada Jordi Cruyff, dia pernah ada pengalaman ngelatih juga kok, yang di Shenzhen FC atau apa gitu tuh. Tahu mungkin secara experience belum banyak ya, tapi kan ini buat satu match itu nggak salah kok buat jadi caretaker gitu. Kayak dia bisa kok kerjasama sama misalnya let's say pemain-pemain senior, coba kita rancang taktik bareng-bareng ya yang paling cocok permainan gimana. Ini cuma buat satu match gitu. Lagi pula ini buat ningkatin chemistry antar pemain demi persiapan Piala Asia 2027 sama Piala AFF yang FIFA kalender itu. Kesal. Gue tahu ajang-ajang FIFA kalender itu masih lama ya Pak Erik, saya tahu banget. Tapi kalau kita lihat di ronde 4 kemarin, itu brand chemistry-nya amburadul banget. Bahkan di ronde 3 kalau kita ketemu tim besar juga kelihatan loh chemistry-nya parah. Which is why FIFA Matchday is very important and very urgent to be conducted. Ya sangat urgent untuk dilakukan demi ningkatin chemistry. Dan kedua, mau tanya, mungkin ini juga Pak Arya bisa coba jawab ya. Liga perempuan di mana? Kalau alasannya nggak ada talent ini, talent itu, terus minta kita netizen yang cariin pemain buat itu beneran paling joke loh Pak Arya. Kalau kalian bilang nggak ada pemain putri, aku berapa hari yang lalu lihat kok kayak Bali United Putri bikin kompetisi sendiri. Terus Persib kan juga ada tim putrinya juga lawan tim Bandung Putri yang lain gitu tuh. Itu banyak tuh, ada 4 klub tuh yang banyak pemain putrinya. Itu kan bisa kan dijadiin di satu liga perempuan yang ya Liga Putri Indonesia sebenarnya, apalagi kita baru mulai lagi, nggak usah yang rame tim gitu, nggak usah yang kayak ada 18 tim gitu, mulai dikit-dikit dulu lah, 4 tim gitu, kasihlah keniatan gitu. Tapi kalian kenapa kelihatannya kayak nggak ada niat gitu? Itu yang saya bingung. Nah, terus ketiga, kalau kalian suatu hari ya dengan kondisi liga yang kayak gini, terus kalian tiba-tiba bilang, ya kita yang bantu untuk naikin ranking liga kita, bla bla bla. Enggak, it's not you. Tapi it's the club yang rela mau develop themselves.
Persib bekerja keras di ACL, Dewa juga bekerja keras di Challenge League, dan beberapa klub lain yang udah serius beli pemain asing yang grade A. Kalian seharusnya kerja sama PT LIB buat bikin domestic cup. Ya kayak Piala Indonesia lah, Piala Presiden lagi lah yang serius gitu. Bukan yang kayak kemarin ngundang-ngundang tim asing, malah ujung-ujungnya Ole cedera kan. Terus, what you say apa? Konsekuensi football. Konsekuensi bola. Dia pemain penting loh. Dan akhirnya, ya konsekuensinya di ronde 4. Pusing sih. Terus abis itu Coach Indra Syafri yang pada saat itu ditanya perihal domestic cup ya, dia malah jawabnya kalau pemain gak dapat menit bermain bisa main di championship dan lain-lain, gak nyambung lagi. Ya sebenarnya gini, ada banyak cara kok untuk bisa bangun domestic cup. Ya oke, kalau alasan kalian itu karena masalah geografis, at least ambil 8 klub lah yang di Liga 1. Misalnya top 8 di musim ini. Ya udah pas musim depan adain lagi Piala Presiden atau Piala Indonesia gitu. 8 tim ini go against each other. Kan nggak salah juga gitu. Yang penting ada kompetisi, para pemain muda juga bisa ada kesempatan buat main. Kan nggak salah. Ya tapi mungkin kalian nggak ada inisiatif. Dan ya yang keempat, roadmap kok berubah jadi 2034? Kenapa? Padahal pembinaan kita oke-oke aja loh itu. Tapi kenapa mau berubah gitu? Jadi ini menunjuk, dan kalian gak kasih alasan jelas kenapa bisa berubah gitu. Yang awalnya 2032 atau 30 tapi tiba-tiba jadi 2034. Itu menunjukkan kalau kalian inkonsisten. Terutama Anda, Pak Erik. Dan ya, makanya ada demo gitu karena nggak ada transparansi dalam informasi-informasi yang diberikan. We just find it as reasons and excuses. Ya, itu sih. Sama yang terakhir, ya saya tahu ini kejadiannya bukan di eranya Pak Erik. Tapi ini kejadian di era Pak Iwan Bule. Tapi bagaimana dengan Kanjuruhan? Keadilan apakah udah datang? Soal setahu saya masih belum jelas. Ya mungkin itulah alasan-alasannya ya. Ya saya berharap aja dengan Pak Erik mendapat kartu kuning ini sebagai peringatan untuk serius, untuk transparan, untuk niat. Jangan ngulangin kesalahan yang Pak Erik lakuin sebelumnya, yang tadi saya sebut. Tolonglah benahin. Sepak bola itu, terutama timnas, itu milik rakyat, bukan milik Pak Erik. Jangan sampai di tahap kartu merah. Kalau di tahap kartu merah, lebih baik Pak Erik itu mundur. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Semoga bisa belajarlah Pak Erik dan para exco-nya, terutama Anda ya Pak AS.